Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Abjad, kembali lagi bersama kami Abjad Media di program Mimbar Mengkaji Islam Ba'da Asar. Sobat Abjad, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada sobat-sobat semuanya, bagi kawan-kawan yang menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan loncengnya. Agar apa? Agar kawan-kawan semua tidak tertinggal notifikasi dari Abjad Media Channel ini. Baik sobat, seperti biasa kita sudah ditemani oleh narasumber kita, Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Mukhlis Hanafi MA. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Guru, pada kesempatan kali ini saya ingin menanyakan beberapa kegelisahan dari kawan-kawan semuanya, dan saya juga mengalami hal itu. Karena ketika saya berkunjung ke suatu daerah, itu ada imam yang membaca Al-Fatihah itu tanpa basmalah. Itu. Sedangkan saya kebiasaannya itu membaca Fatihah pakai basmalah gitu, Guru. Nah, pertanyaan saya, apakah boleh demikian gitu? Apakah ketika tidak membaca basmalah sholatnya menjadi batal atau gimana, Guru? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Sobat Abjad yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua ya, terkait dengan persoalan tadi itu ya. Persoalan tentang basmalah ya di dalam solat itu, apakah batal atau tidak itu solatnya ketika basmalah itu tidak dijaharkan begitu ya, tidak dijaharkan, tidak dibaca secara dengan suara keras ya. Ini yang perlu kita ketahui terlebih dahulu ya, sebelum nanti kita bicara lebih lanjut, bahwa masalah al-jahru fis shalah atau al-israr, kita membaca dalam sholat itu dengan jahar dan ada yang kita baca secara sir, itu adalah termasuk teknis sholat. Baik. Jadi kalaupun kita berbeda dalam hal ini, jangan sampai lalu melalaikan kita tentang substansi sholat itu, yaitu tentang kekhusyuan. Itu yang terpenting kan ya. Nah, kalau kita sepakati bahwa ini persoalan teknis, maka ini termasuk masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Dan perbedaan dalam masalah ini dimungkinkan sekali ya. Itu banyak dinyatakan oleh para ulama, termasuk dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, bahwa persoalan basmalah ini apakah dijaharkan atau tidak, itu masalah khilafiyah yang dibolehkan. Oleh karena itu, menyikapi masalah khilafiyah ini jangan sampai ada fanatisme yang berlebihan, yang saling menyalahkan dengan yang lainnya, dan itu tidak mempengaruhi sah tidaknya sholat. Ya, sah tidaknya sholat, karena ini masalah khilafiyah yang dimungkinkan kedua-duanya itu ya. Ya. Gitu. Oke, selanjutnya Guru, apakah ada perbedaan dengan keempat imam mazhab ini Guru terkait pembacaan basmalah tadi Guru? Ya, masalah ini berpulang pada persoalan, ada dua hal ya yang menyebabkan perbedaan masalah ini. Yang pertama adalah mereka berbeda apakah bismillah itu termasuk bagian dari Al-Quran atau tidak. Terutama yang ada di Al-Fatihah ini, basmalah itu ayat atau bukan. Itu saja terjadi perbedaan. Lalu kemudian yang kedua, membaca basmalah itu dijahar atau disir. Itu berbeda lagi para ulama. Jadi asal mulanya itu dari dua hal itu. Nah, kalau yang pertama tadi ya, terkait basmalah itu ayat di dalam Al-Fatihah atau tidak, ini para ulama berbeda. Bismillah sebagai bagian dari ayat yang ada dalam surat An-Naml itu ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat. Tapi bismillah yang ada di awal surah, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas kecuali At-Taubah,
itu para ulama berbeda. Ada yang mengatakan ini bagian dari ayat, ada yang mengatakan tidak. Ya. Dalam mazhab Maliki itu dikatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat. Loh, kalau begitu bagaimana dengan surah Al-Fatihah ini? Surat Al-Fatihah itu kan 7 ayatnya. Ya. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Ini terkait dengan surat Al-Fatihah. Sab'an minal mathani, 7 yang diulang-ulang. Tanpa bismillah pun Al-Fatihah 7 ayat. Jadi mereka memecah siratal ladzina an'amta alaihim, itu ayat. Oh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ayat. Menurut Imam Maliki. Jadi tetap 7. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim dan seterusnya itu 2 ayat, itu bukan 1 ayat. Baik. Bismillah tidak termasuk. Jadi kalau yang mengatakan bahwa bismillah dalam Al-Fatihah itu tidak termasuk ayat dalam mazhab Maliki, mereka tidak membaca sama sekali itu. Bismillah itu. Bahkan makruh hukumnya itu. Ya. Untuk membaca di dalam sholat yang fardu. Mereka membolehkan kalau dalam sholat sunnah membaca bismillah itu. Nah, itu terkait dengan apakah bismillah di awal surah Al-Fatihah itu termasuk ayat atau bukan. Ya. Kalau yang mengatakan termasuk ayat, nah di sini mereka berbeda. Membacanya itu dijaharkan atau disir. Di sini masuk masalah yang kedua. Membaca basmalah itu dengan jahar atau sir. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah dengan mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, mazhab Hanafi dengan mazhab Hambali, mereka mengatakan bahwa basmalah itu dibaca secara sir. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang banyak dianut oleh masyarakat muslim Indonesia, ini bahkan yustahab. Jadi sangat dianjurkan untuk membaca basmalah itu secara jahar. Ya. Ada banyak riwayat dari terutama Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah itu memang masuk Islam itu di akhir-akhir masa Rasulullah, kira-kira 3 tahun sebelum Nabi wafat, ya. Tapi selama 3 tahun ini beliau selalu merapat kepada Rasulullah. Bahkan dia mengklaim inni la ashbahakum salatan bi Rasulillah. Jadi salat saya ini yang paling persis dengan Rasulullah. Apa yang dia lakukan? Itu membaca Al-Fatihah dengan basmalah. Basmalahnya dijaharkan. Ya. Dan ini mazhab juga mengikuti mayoritas atau pendapat banyak kalangan dari sahabat, tabi'in dan ulama-ulama, itu mereka umumnya membacanya secara jahar. Kecuali saya katakan tadi, mazhab Hanafi dengan Hambali itu mengatakan bahwa yang disunnahkan adalah tidak jahar. Ya. Tapi mereka menganggap itu adalah bagian dari ayat Al-Fatihah. Sementara mazhab Maliki yang tidak menganggap itu adalah bagian dari surah Al-Fatihah, itu tidak membacanya sama sekali. Ya. Begitu. Baik Sobat Abjad, demikianlah penjelasan dari guru kita. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa pembacaan basmalah di dalam surah Al-Fatihah, baik dizaharkan maupun tidak dizaharkan, itu mafi muskilah, tidak masalah. Karena apa? Karena itu terkait khilafiyah, ya guru. Betul. Terkait khilafiyah, dan kita tidak boleh untuk fanatisme buta terhadap mazhab-mazhab tertentu. Baik Sobat Abjad, tidak bosan-bosannya kami mengingatkan kepada sobat-sobat semua untuk sama-sama tinggalkan jejak positif di kolom komentar dan juga like, comment, and subscribe channel ini. Dan bersama Abjad Media, kita mengeja peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.